Selamat pagi pemirsa. Korupsi bukan sekedar kejahatan keuangan, tapi korupsi adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Langkah Kejaksaan Agung dalam menyita aset milik Sandra Dewi, istri terpidana kasus korupsi timah, menjadi bukti bahwa negara tidak akan berkompromi terhadap hasil kejahatan. Ini adalah momen penting untuk menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelaku, tapi juga mengembalikan hak negara dan rakyat yang sudah dirampas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Kamis 30 Oktober 2025 dengan tema Jangan Kompromi dengan Korupsi bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 0215839900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Sehat. Ini kita melihat bagaimana tadinya Sandra Dewi berusaha untuk tidak disita asetnya, kemudian membatalkan. Lalu editorial melihat hal ini dan kemudian mengatakan jangan kompromi dengan korupsi. Maksudnya yang kompromi dengan korupsi itu siapa ini, Mas Jaka? Iya, selama ini kan ada kesan ya, ada stigma-stigma yang negatif ya, bahwa penegak hukum itu terkadang masih lemah dalam menegakkan upaya pemberantasan korupsi kan. Jadi kita terus mengingatkan bahwa korupsi itu berkali-kali kita katakan kejahatan luar biasa, kejahatan kemanusiaan, sehingga harus diatasi dengan cara-cara yang luar biasa. Tidak boleh pandang bulu, harus tegas kemana saja, ke atas, ke samping, ke bawah, kemanapun lah. Jadi apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam kasus Sandra Dewi ini paling tidak menunjukkan bahwa mulai ada perubahan keberanian lah, bisa dikatakan begitu. Jadi Kejaksaan Agung setelah menyita beberapa aset yang dimiliki oleh Sandra Dewi, kemudian pihak Sandra Dewi mencabut gugatan keberatan penyitaan. Dengan demikian barang-barang yang sudah disita itu bisa segera dieksekusi dan dilelang. Dan ini yang selalu dikritik oleh banyak pihak, karena selama ini upaya pengembalian aset atau aset recovery hasil korupsi itu kan tidak maksimal. Bahkan kalau tahun 2023 data dari ICW, dari total kerugian negara yang 56 triliun yang dikembalikan hanya 7,3 triliun. Tahun 2024 dari potensi kerugian 279 triliun itu yang dikembalikan atau recovery asetnya baru 28 miliar. Jadi, miliar ya? Miliar. Ini data dari ICW. Mungkin bisa jadi karena selama ini pihak penegak hukum tidak transparan, tidak terbuka kepada publik. Tapi apapun, bahwa recovery aset itu ya harus betul-betul dioptimalkan. Kalau kemudian kerugian negara tidak bisa lagi dikembalikan kepada rakyat, ya apapun penegakan hukum terhadap pemberantasan korupsi ya masih tidak maksimal. Kita akan membahas ini, Mas Jaka, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 30 Oktober 2025. Jangan kompromi dengan korupsi. Jangan kompromi dengan korupsi. Kejaksaan Agung, Kejagung, lagi-lagi menunjukkan langkah impresif dalam upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Kali ini terkait dengan penyitaan aset milik Sandra Dewi, istri dari Harvey Muiz, terpidana kasus korupsi tata niaga timah. Langkah ini menandai babak penting dalam upaya pengembalian kerugian negara yang luar biasa besar akibat praktek korupsi yang melibatkan sejumlah pihak di sektor sumber daya alam. Momentum ini juga menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Dalam kasus ini, Kejagung telah menyita sejumlah aset yang tercatat atas nama Sandra Dewi, mulai dari perhiasan, 2 unit kondominium di Gading Serpong, rumah mewah di kawasan Pakubuwono dan Permata Regency Jakarta, tabungan bank yang diblokir, hingga 88 buah tas mewah. Namun dalam perkembangannya, Sandra Dewi menggugat pengembalian aset-aset tersebut dengan dalih aset itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan diperoleh secara sah melalui endorsement atau iklan, pembelian pribadi, hadiah, serta ada perjanjian pisah harta sebelum menikah.
Kejagung pun membantah klaim Sandra Dewi dalam sidang gugatan. Bahkan, menurut Kejagung, semua aset tersebut diduga berasal atau berkaitan dengan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz yang dalam proses hukumnya terbukti menikmati aliran dana ratusan miliar rupiah dari skandal timah. Terungkap adanya aliran dana fantastis senilai lebih dari 13 miliar rupiah dari Harvey Muiz ke dua rekening pribadi Sandra Dewi. Dana yang mengalir dari Harvey Muiz diduga kuat menjadi sumber dana untuk pembelian serangkaian aset mewah yang kini telah disita oleh negara. Paparan fakta dari Kejagung itulah yang mungkin membuat Sandra Dewi ciut dan mencabut gugatannya dan menyatakan patuh dengan seluruh proses hukum yang berjalan. Sikap gigih Kejagung ini patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Kejagung tidak hanya berorientasi pada vonis pidana, tapi juga pada pengembalian kerugian negara secara konkret. Langkah cepat dan tegas seperti itu penting untuk menumbuhkan kembali kepercayaan publik bahwa hukum benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, bukan sekadar formalitas prosedural yang berlarut-larut tanpa hasil nyata. Dalam konteks pemberantasan korupsi, tindakan Kejagung tersebut juga mengirimkan pesan moral dan hukum yang kuat, yakni tidak ada tempat aman bagi hasil kejahatan. Selama ini, praktek pencucian uang seringkali dilakukan dengan menyamarkan aset melalui nama pasangan, keluarga, atau pihak ketiga. Ketika aparat penegak hukum mampu menembus lapisan penyamaran tersebut dan menyita aset yang terafiliasi dengan pelaku, maka prinsip crime doesn't not pay benar-benar ditegakkan. Lelang atas aset Sandra Dewi bukan semata perkara administratif, melainkan simbol bahwa hasil kejahatan sekecil apapun bentuknya tidak boleh dinikmati oleh siapapun. Pengembalian aset negara harus menjadi agenda berkelanjutan yang tidak berhenti pada satu kasus saja, tetapi menjadi pola penegakan hukum yang sistematis. Negara tidak boleh hanya menghukum orangnya, tetapi juga harus mengembalikan hak publik yang telah dirampas. Meski demikian, langkah positif ini tetap perlu diiringi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses lelang dilakukan, siapa pihak yang berwenang melaksanakannya, serta kemana hasil lelang tersebut disetorkan. Proses yang terbuka dan dapat diawasi publik akan memperkuat legitimasi tindakan Kejagung sekaligus menutup ruang bagi spekulasi atau tuduhan bahwa aset hasil korupsi berpindah tangan tanpa kontrol. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Jaka pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada dari kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Mehwah. Bu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Kang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Jaka di sebelah saya. Bu Ong, bagaimana kalau Ibu melihat ini, kita melihat langkah yang baik dari Kejaksaan Agung, tapi banyak masyarakat yang mengatakan apakah kemudian dalam kasus ini ya Harvey Muiznya akan segera dieksekusi? Itu satu. Lalu yang kedua, masyarakat banyak bertanya bagaimana dengan kasus-kasus yang lain? Kalau pendapat Bu Ong seperti apa? Jadi begini, segala kejahatan korupsi adalah ya kejahatan korupsi. Tidak bisa dikatakan itu adalah harta dia.
bagaimanapun pendapat suami istri, harta gono gini itu adalah milik berdua, Bang Leo. Makanya di negara ini harus cepat-cepat undang-undang perampasan dan dimiskinkan itu diterapkan untuk rakyat dan negara. Tapi kalau terus-terusan begini, ya kejahatan itu akan terus berlangsung dan akan berjemaah, Bang. Kita setuju dirampas semua hartanya, lalu disita, dilelang untuk negara, diberikan kepada rakyat yang membutuhkan. Sekarang begini, kalau harta itu adalah harta suami, berarti harta itu adalah harta istrinya. Mana ada mengatakan, itu adalah milikku. No, tidak. Ya, namanya suami istri ya harus gotong royong gitu. Jadi sekarang bagaimana caranya untuk membuktikan bahwa itu harta itu bukan daripada suaminya, daripada korupsi yang 3T itu. Semoga saja kejaksaan menerapkan dan menyita semua harta orang korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ong di Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi Bu. Pertanyaannya Mas Jaka, ya seperti yang ditulis di dalam editorial. Lelang ini kemudian hasilnya seperti apa, bagaimana? Kemudian pertanyaan yang lebih besarnya adalah bagaimana Harvey Moisnya dieksekusi. Lalu pertanyaan lebih besarnya lagi, apa di kasus ini saja kemudian pengembalian harta negara yang disita atau dikorupsi itu dilakukan? Bagaimana? Ya, terkait dengan pengembalian kerugian negara atau uang pengganti ya, kan selama ini kan ada pertanyaan-pertanyaan ya di pemerintahan sebelumnya katakanlah. Itu sudah berapa sih yang dikembalikan ke negara? Terus uangnya itu untuk apa? Dan selama ini tidak pernah terbuka, tidak pernah dipaparkan ke publik bahwa dalam kasus korupsi ini kerugian negara sudah bisa disita sekian banyak, dalam kasus ini belum bisa disita karena ada persoalan ini itu tidak pernah dijelaskan ke publik. Tapi dalam pemerintahan yang sekarang itu menurut saya mulai ada tradisi baru. Terakhir kemarin misalnya ketika Pak Prabowo menyaksikan langsung penyerahan ganti rugi 13 triliun ya? 13,3 triliun kalau tidak salah dari Kejaksaan dalam kasus korupsi tata niaga CPO ekspor ke luar negeri. Itu kan menunjukkan tradisi bahwa mulai akan ada transparansi, mulai ada keterbukaan, dan Pak Prabowo lebih lambat menjelaskan nanti 13 triliun itu akan untuk membangun 8.000 sekolah, untuk membangun 8 atau 1.000 kampung nelayan modern. Jadi jelas gitu loh, uang kerugian yang ada selama ini peruntukannya, selama ini dikorupsi, kembali bisa disita oleh negara dan dikembalikan ke rakyat. Jadi ya hal-hal seperti ini yang kita tunggu, dan masih banyak kasus-kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya kan gila-gilaan, kasus tata kelola minyak misalnya, dan kasus-kasus lain yang saya pikir ya nanti tradisi yang bagus ini harus terus dipertahankan. Kemudian kalau menyangkut soal Harvey Mois misalnya, ya harus segera dieksekusi. Kenapa selama ini sebenarnya kan sudah inkrah kalau tidak salah bulan Juli ya. Kenapa tidak dieksekusi? Ya pertama katanya kejaksaan itu belum menerima salinan putusan, dan kedua ya karena masih ada kasus hukum karena kemarin istrinya menggugat keberatan itu. Persoalan itu kan sudah selesai, gugatan sudah dicabut, ya tinggal nunggu salinan putusan dari hakim kan, dan mudah-mudahan ini tidak mengulang kasus-kasus sebelumnya yang sekarang juga masih menjadi sorotan. Mudah-mudahan eksekusi tidak berlarut-larut meskipun Harvey masih ditahan. Mudah-mudahan tidak seperti Sylvester Matutina misalnya yang 6 tahun sudah ingkrah tapi sampai sekarang tidak jelas kapan eksekusinya. Orang sakti itu. Ya, jadi katakanlah dalam kasus sebesar ini aja kejaksaan bisa tegas, kenapa dalam kasus yang seperti Sylvester kok malah terkesan tidak punya lain? Ini kan menjadi pertanyaan juga kan. Bagaimana kita mendesak aparat penegak hukum untuk terus tidak berkompromi dengan korupsi? Kita bahas di bagian berikut. Mas Jaka bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Jaka, ada yang bilang orang Indonesia itu gampang lupa. Ya. Kalau ada satu peristiwa yang besar, kemudian ada yang lebih besar lagi, lupa yang lama. Ya. Nah, bagaimana kita tidak lupa untuk mengingatkan aparat penegak hukum bahwa hasil korupsi itu semaksimal mungkin dikembalikan untuk kita ini? Ya, kalau peringatan dari publik tidak terlalu ngefek lah, katakanlah begitu. Tetapi kalau peringatan dari pemimpin tertinggi, saya pikir penegak hukum tidak akan berani main-main. Presiden. Dan saya berharap Pak Prabowo ini konsisten dengan sikapnya selama ini, bahwa dia menekankan perlunya pengembalian aset negara yang selama dirampok oleh para perompak uang negara. Dan ya, kalau presiden sudah memerintahkan agar semuanya dibuka, agar semuanya betul-betul ditindak tegas, ya tidak ada alasan bagi para penegak hukum jajarannya untuk macam-macam kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, saya pikir sebuah langkah yang bagus. Yang kita tunggu adalah tinggal konsistensinya. Apakah dia akan terus melakukan hal-hal yang bagus selama ini seperti yang sudah ditunjukkan. Ketika dia mengekspos temuan-temuan atau hasil-hasil sitaan kemarin yang terbaru juga soal narkoba kan. Jadi apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin tertinggi ini adalah pesan moral bagi seluruh jajarannya untuk tidak main-main dengan penegakan hukum. Undang-undang perampasan aset masih perlu nggak? Karena ada yang bilang, loh ini nggak ada undang-undangnya bisa kok disita. Bagaimana, Mas? Nggak. Sesuatu itu kalau ada payung hukum yang lebih jelas, saya pikir pelaksanaannya juga akan lebih tegas. Jadi menurut saya undang-undang perampasan aset itu masih ditunggu oleh publik, meskipun ada kekhawatiran bahwa nanti undang-undang itu akan menjadi alat untuk menekan, alat untuk melakukan kriminalisasi. Tetapi saya pikir ketika ada payung hukum yang jelas, penindakannya tentu akan lebih tegas. Tinggal bagaimana nanti celah-celah yang memungkinkan ada penyimpangan bisa kita tutup. Kita harapkan itu yang terjadi. Kita tidak lagi kompromi dengan korupsi. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, pengembalian aset korupsi harus jadi gerakan nasional yang sistematis, bukan sekedar tindakan insidentil. Ketegasan Kejaksaan Agung harus diikuti transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik yang kuat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.